Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 November tahun 2022, merupakan pekan biasa yang ke-32. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Hari ini Gereja Katolik Semesta juga memperingati pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, kembali kami menghadap kehadirat-Mu pagi ini ya Bapa. Kami bersyukur Engkau sudah menjaga istirahat malam kami, dan pagi hari ini membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak duduk diam, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar sabda yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran, itulah yang kita peringati pada hari ini. Kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Basilik Agung ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena,
pada tahun 324. Basilik ini merupakan basilik agung yang pertama sebagai lambang kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja setelah masa penganiayaan oleh Kaisar Romawi yang membenci gereja. Hari ini adalah hari pemberkatannya. Ketika Kaisar Konstantinus bertobat, ia memusatkan perhatiannya pada pembangunan gereja-gereja yang indah. Itu sekitar tahun 303. Ibunya, Santa Helena, menjadi salah seorang pendorong dan pembantu dalam usaha mendirikan gereja-gereja itu. Gereja pertama yang dibangun ialah Basilik Agung Penebus Maha Kudus di Lateran. Letaknya di atas bukit Goelius dan tergabung dengan istana Kekaisaran Lateran. Gereja ini diberkati dengan suatu upacara agung dan meriah oleh Sri Paus Sylvester I pada tahun 314 sampai dengan 335 atau tepatnya pada tahun 324. Karena basilik itu merupakan gereja katedral untuk uskup Roma yang sekaligus menjabat sebagai paus, maka basilik itu pun disebut induk semua gereja, baik di Roma maupun di seluruh dunia. Karena itu, Basilik Lateran merupakan gereja paroki bagi seluruh umat Katolik sedunia. Basilik itu sekarang disebut Gereja Santo Yohanes Lateran. Itu sedikit kisah tentang Basilik Lateran yang adik-adik, anak-anak bisa baca pada buku Ruah di halaman 159. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Sabda Tuhan hari ini kita membaca, kita mendengar bahwa Tuhan Yesus sangat marah saat orang menggunakan bait suci, memanfaatkan bait suci untuk hal-hal yang tidak sepantasnya atau hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan pada bait suci. Bait suci adalah tempat untuk beribadah, tempat untuk orang mendekatkan diri pada Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan, dan bukan mencari keuntungan pribadi atau keuntungan sekelompok orang. Rasul Paulus kepada suratnya pada jemaat di Korintus mengingatkan kita semua bahwa bait suci itu juga sebutan bagi tubuh kita. Tubuh kita adalah bait suci, bait di mana Roh Kudus tinggal dan berdiam. Maka apabila kita juga menggunakan tubuh kita, bait suci ini sebagai tempat yang tidak sepantasnya, tempat hal-hal yang tidak baik, maka Tuhan pasti juga tidak berkenan kepada apa yang kita lakukan. Maka kita ingat kembali bahwa apabila tubuh kita yang adalah bait suci, maka kita harus segala tindakan, segala ucapan, segala perilaku, dan bahkan pikiran kita haruslah segala yang baik yang memuliakan Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah menggunakan tubuh kita, pikiran, perasaan, dan segala hal yang ada pada kita untuk hal-hal yang baik yang memuliakan Tuhan? Mari kita dalam hidup ini senantiasa mohon bimbingan dari Roh Kudus agar selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga demikian. Amin.
Mari kita menutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Selamat belajar bagi yang sedang sekolah maupun kuliah, dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Semoga kita senantiasa membawa hal-hal yang baik, hal-hal yang membahagiakan bagi orang-orang di sekitar kita. Ingat selalu doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga dalam kehidupan kita sepanjang hari ini kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam Do Re Mi edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.